Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk datang atau mampir ke YouTube channel saya dan melihat video ini. Eh, Teman-teman pasti sudah tahu bahwasannya kalau saya sudah mengupload video di YouTube, berarti saya mempunyai tugas untuk membuat video dan harus diupload di YouTube pribadi saya. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat database dan juga database ini nantinya akan terhubung ke program prosedur dan juga trigger. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu karena pepatah mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Indah Rahmawati. Saya dari kelas 2F Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 362155401165. Nah, di sini saya akan membuat database dengan nama Toko Kue. Nah, di dalam database toko kue ini nantinya akan ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel customer, di mana di dalam tabel customer ini terdapat ID customer sebagai primary key, juga ada nama customer, alamat, dan nomor telepon. Nah, nanti di tabel customer ini akan melakukan transaksi di tabel transaksi. Nah, di tabel transaksi ini terdapat ID transaksi, ID customer, dan ID kue. Nanti ID kue ini akan terkoneksi ke tabel kue, tabel jenis kue. Nah, di tabel transaksi ini juga terdapat tanggal transaksi, kuantitas, dan total. Nah, yang nantinya di tabel transaksi ini akan memuat ke tabel jenis kue. Nah, seperti ini. Nah, tadi di sini sudah ada ID kue. Di ID kue ini berasal dari tabel jenis kue. Nah, di dalam tabel jenis kue ini terdapat ID kue, nama kue, harga, dan deskripsi dan stok. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung saja membuat database-nya. Yang pertama kita buat adalah create, ya. Kita melakukan create. Yang kita lakukan pertama kali adalah create dengan membuat database toko kue seperti yang saya sebutkan tadi, di mana di tabel toko kue ini nanti terdapat tabel customer seperti yang RFD yang saya jelaskan tadi, dan juga ada tabel jenis kue. Nah, di dalam tabel database toko kue ini juga terdapat tabel transaksi seperti ini, yang nantinya berisikan ID transaksi, ID customer, ID kue, tanggal transaksi, kuantitas, dan total seperti ERD yang telah saya jelaskan. Oke, untuk selanjutnya waktunya kita untuk menginsertkan atau memasukkan. Nah, di sini saya memasukkan 3 data ke dalam tabel customer. Nah, bisa kita lihat hasilnya. Nah, di sini juga saya menginsertkan kurang lebih 5 data ke tabel jenis kue seperti ini. Nah, teman-teman kalau mau mencoba bisa di pause video ini dan dicoba karena di sini sudah saya terangkan perintah-perintahnya dan juga hasilnya. Lalu kita mulai ke dalam programnya, yakni create prosedur dengan nama prosedurnya hitung, dengan nama filenya hitung. Nah, pertama kita awali dengan memberikan pembatas, delimiter sebagai penanda bahwasannya kita sudah masuk ke program prosedur atau trigger. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita buat prosedur dengan nama file hitung, di mana file ini nantinya akan menghitung stok yang sama. Jadi kita selekan count untuk melihat stok, di mana nanti stok ini akan terhubung dengan jumlah stok yang ada di prosedur hitung. Nah, stok ini diambil dari tabel jenis kue, di mana nantinya stok ini akan dihitung nih stoknya. Bisa kita lihat sebagai contohnya biar teman-teman gak bingung juga. Nah, kita selekan from jenis kue. Tabel jenis kue ini terdapat beberapa ID kue atau nama kue yang mempunyai stok ada yang sama dan ada yang berbeda. Nah, nanti di perintah ini teman-teman nanti akan
melihat hasil yang akan didapatkan setelah kita menginputkannya. Nah, kita panggil nih prosedur hitung atau file hitung yang kita buat tadi 50. Nah, stok yang ada 50 ini berapa sih jumlahnya? Nah, ternyata stok yang 50 ini jumlahnya 1. Nah, saya penasaran apakah kalau stoknya sama ini outputannya akan sama 1 atau 2. Nah, saya cobalah kita panggil dengan nama file hitung di stok 33. Nah, di stok 33 kita bisa lihat di tabel jenis kue ini kan ada 2. Nah, keluaran yang atau outputan yang keluar yakni 2 jumlah stoknya. Nah, berarti bisa kita katakan ini perintah yang berhasil. Oke. Untuk selanjutnya yakni kita membuat create prosedur dengan nama tambah customer. Di mana di sini kita akan belajar untuk menambahkan data pada tabel customer. Nah, perintahnya seperti ini. Jadi kita buat terlebih dahulu prosedurnya. Nama prosedurnya saya kasih nama tambah customer, di mana nanti di dalamnya terdapat ID customer, nama customer, alamat, dan telepon. Nah, setelah kita menginsertkan customer ke dalam tabel jenis tabel customer, nanti kita bisa memasukkan ID customer, nama customer, alamat, dan nomor teleponnya. Bisa kita lihat hasilnya setelah kita menginputkan atau memanggil tabel customernya. Nanti setelah kita select atau kita lihat bahwasannya akan keluar. Nah, ini data yang saya masukkan, sementara ini data yang sudah masuk. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman harus tetap semangat karena sedikit lagi kita selesai. Nah, kita masuk ke create prosedur lihat kue, di mana di sini saya membuat prosedur dengan nama lihat kue. Ketika kita menselekkan nama kue dan harga, maka itu masuk ke dalam keluaran 1 dan keluar 2 yang sudah saya buat di atas di create prosedur lihat kue. Nah, di mana nanti ini akan diambil dari tabel jenis kue, di mana nantinya masukan ini kita ambil dari ID kue yang kita inputkan. Sebagai contoh, kita panggil lihat kue dengan nama kue dan harga. Nanti ini akan muncul nama kue dan harga, dan kita melihat atau mengambil masukannya dengan ID 1. Nah, ID 1 yang ada di jenis kue ini yakni lemper dan dengan harga 2.500. Oke, untuk selanjutnya yakni pembahasan yang terakhir yaitu create trigger kurangi stok. Nah, di sini saya membuat trigger dengan nama file kurangi stok. Nah, bisa teman-teman lihat perintah-perintahnya. Setelah kita membuat trigger dengan nama kurangi stok, teman-teman bisa membuat nama-nama yang lain. Ini saya menyesuaikan dengan tabel-tabel atau database yang saya buat. Nah, di sini setelah kalian kita menginsertkannya, nanti data ini akan masuk ke dalam tabel transaksi. Nah, tadi saya sempat membuat atau mengisikan data dari customer dan jenis kue secara manual, tetapi di tabel transaksi ini akan terisi menggunakan perintah trigger ini. Nah, setelah kita memasukkannya, nanti akan masuk ke tabel transaksi. Setelah itu kita update jenis kuenya, kita set bahwasannya jenis kue ini nanti berfokus kepada stok. Nah, jika kita mengambil atau kita inputkan kuantitasnya, nanti secara otomatis stok yang kita fokuskan itu akan berkurang. Jadi kayak ada keterkaitan antara tabel jenis kue dengan tabel transaksi. Nah, seperti itu. Biar tidak bingung, kita mungkin bisa langsung mempraktekkan. Nah, seperti ini. Kita insertkan ke tabel transaksi bahwasannya 0 ini karena ID transaksi ini bersifat auto increment. Lalu kita inputkan ID kue 1, di mana ID kue 1 ini kalau teman-teman masih ingat lemper. Nah, kita masukkan ID kue 1 di mana di kuantitasnya kita ambil 2. Nah, bisa kita lihat sebelumnya tabel jenis kue ini terdapat stoknya 47.
Ya, bisa kita lihat teman-teman, nanti setelah kita lakukan perintah ini, insert into transaksi, nah nanti stok yang kita fokuskan atau stok yang ada ID kue-nya 1 akan berkurang dengan 2 sesuai kuantitas yang kita inputkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini seperti pengurangan pada saat kita melakukan transaksi. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Video yang sangat singkat, jelas, dan padat. Untuk teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa di kolom chat. Kalau saya ada waktu atau saya bisa menjawabnya, pasti saya jawab. Nah, ada satu pantun buat teman-teman untuk mengakhiri presentasi pada kali ini. 23 kerupuk kaca, akhir kata sampai jumpa, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih sudah mendukung YouTube channel ini. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.